Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Kita bertemu lagi dalam podcast Bincang Ringan SMK 2 Salatiga. Nafa di sini akan menemani Anda tentunya dengan tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu yang berkompeten terutama di SMK 2 Salatiga. Seperti hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ini beliaunya itu yang memproduksi siswa menjadi lebih disiplin, lebih kreatif, lebih hebat dari sebelum masuk ke SMK 2 sampai keluar di SMK 2. Ibaratnya beliau ini adalah yang punya kawah candra di mukanya di SMK 2. Siapa beliau? Kita sapa dulu ini dengan Bapak, terutama ini ya, Bapak yang sudah lama memang di SMK 2 dan terlihat hari ini sangat cerah ceria ini Bapak ini. Monggo kita berkenalan langsung dengan tamu kita hari ini, Bapak Sugeng. Nah, Sugeng siapa? Karena di sini banyak sekali Sugeng, ataukah Sugeng Rawuh, Sugeng Enjang, atau Sugeng siapa? Ya, lebih baik kita berkenalan langsung. Monggo silahkan Pak Sugeng. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Pak Sugeng sinten niki? Oh ya, terima kasih Bu. Nama saya Sugeng Pujianto. Saya lahir di Salatiga tahun 1977. Kemudian mulai mengabdi di SMK 2 tahun 2006 sampai sekarang. 2006 sampai 2021. Wah. Ya. Sudah lebih dari remaja kalau istilahnya ya Pak ya. Istilahnya sudah tahu seluk-beluk SMK 2. Bapak mengampu mata pelajaran apa Pak? Nggih. Untuk pelajaran yang saya ampu mulai 2006 sampai sekarang saya mengajar produktif TKR, Teknik Kendaraan Lingkungan. Mata pelajarannya adalah perbaikan chassis dan pemindah tenaga, khususnya untuk tingkat 2 dan tingkat 3. Oh gitu. Jadi Bapak ini ahli memperbaiki casing mobil ya Pak ya? Powertrain, pemindah tenaga. Jadi mulai dari belakang mesin sampai ke roda-roda. Waduh, kalau saya kurang begitu paham ya. Nanti lebih lanjut bisa belajar dengan Pak Sugeng. Jadi kalau penasaran apa sih pemindah tenaga, apa sih penggerak roda, itu nanti bisa bergabung ke SMK 2 Salatiga. Kalian yang suka sekali utak-utik mobil, nah nanti bertemunya dengan Pak Sugeng ini. Selain mengajar Pak, kesibukan lain di SMK 2 ini apa Pak? Tugas tambahannya sejak 2006 sampai 2014 itu menjadi pembina OSIS di SMK Negeri 2 Salatiga. Kemudian 2014 sampai 2016 itu menjadi bendahara di jurusan. Kemudian 2016 sampai kemarin 2019 menjadi staf lagi, kemudian alhamdulillah mungkin ini diberikan kesempatan untuk jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, berarti tamu kita hari ini itu bukan sembarangan tamu, karena beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia siswa-siswa SMK 2 Salatiga ya Pak ya. Ya. Sudah dari 2014 berarti ya Pak ya. Ya. Jadi istilahnya momong anak-anak di SMK 2 Salatiga. Begini Pak, seperti diketahui ya Pak, anak-anak di sini itu kan di luaran sana terkenal sangat disiplin. Ya, nggih Pak nggih. Itu bagaimana sih trik atau kiat-kiatnya supaya anak tersebut jadi disiplin? Ya, mungkin yang saya sampaikan kurang bisa mendetail mungkin itu. Ini tapi hanya beberapa saja. Yang pertama, ketika siswa baru itu masuk di SMK Negeri 2 Salatiga, kita ada kegiatan MPLS. Kita akan menjelaskan tata tertib SMK Negeri 2 Salatiga secara mendetail, mulai dari
Ya ibaratnya mulai dari atas kepala sampai ujung kaki seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita memberikan contoh-contoh dalam melaksanakan tata tertib. Maksudnya kita sebagai guru ya, terutama tim kesiswaan ya, jangan sampai terlambat seperti itu. Jangan sampai kita memberi contoh yang tidak baik. Kemudian 3, pembiasaan melaksanakan tata tertib. Ini masukan dari Iduka kalau sekarang, kalau dulu Dudi, bahwa kita harus taat aturan tata tertib. Jadi kita kalau masuk di SMK Negeri 2 Salatiga kita harus berjalan melalui jalur hijau. Kemudian kita tiap hari Senin melaksanakan upacara bendera dan hari Jumat melaksanakan apel pagi. Kemudian tata tertib kita menggunakan sistem credit point. Kemudian kita ada remisi poin pelanggaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang baik, yang bisa membantu masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah operasi tata tertib secara berkelanjutan. Kita usahakan setiap bulan kita ada operasi supaya tata tertib kita tetap berjalan dengan baik, dan yang lebih penting lagi adalah peserta didik kita nanti kalau sudah lulus ataupun walaupun belum lulus dipandang masyarakat merasa nyaman. Seperti itu. Wah. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya diatur gitu ya. Tapi ini begini Pak, tadi saya mendengar istilah yang masih asing gitu Pak, seperti MPLS, Iduka, Dudi. Nah itu bisa dijelaskan Pak, MPLS itu apa, Iduka itu apa, Dudi itu apa? Monggo Pak. Kalau MPLS itu adalah untuk siswa baru, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dari berbagai macam SMP, berbagai macam sekolah menengah pertama mungkin dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali mungkin, ataupun Kota Salatiga sendiri, kita akan perkenalkan lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah kita ini SMK kita berpedoman ataupun berkiblat pada Iduka. Iduka itu adalah industri dan usaha kerja. Kalau dulu namanya Dudi, dunia usaha dan dunia industri, tapi sekarang berubah menjadi Iduka. Jadi apa yang kita laksanakan di SMK ini, tata tertibnya terutama kita mengacu pada aturan-aturan yang ada di industri. Nyun sewu dalam tanda petik, anak-anak kita nanti akan kita jual ke industri supaya lebih laku. Dalam artian nanti prosentase keterserapan di Iduka akan lebih meningkat, karena itu adalah salah satu kriteria sebagai sekolah Center of Excellence. Oh ya, jadi tidak diragukan lagi ya Pak kehebatan SMK 2 Salatiga, karena di dalamnya ada orang-orang seperti Pak Sugeng ini yang menggodok istilahnya membuat siswa untuk lebih siap ke dunia kerja, dan disiplinnya itu tentunya bisa diterapkan di mana-mana ya Pak. Ya. Selain disiplin Pak dan selain ketertiban siswa, adakah Pak prestasi-prestasi siswa di SMK 2 Salatiga? Oke. Untuk prestasi yang kita raih yang terbaru adalah kita juara 3 bidang lomba metrologi. Metrologi itu pengukuran di tingkat LKS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Wah, kita ucapkan selamat ini ya. Ini adalah dari jurusan Teknik Pemesinan. Terima kasih. Kemudian
Yang terbaru lagi adalah kita adalah sebagai juara 1 LKS tingkat Kota Salatiga untuk jurusan TKR atau otomotif. Kemudian banyak itu. Nah, ini dalam tahun ini saja sudah banyak ya, sampai tidak bisa disebutkan ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Saking banyaknya gitu. Mungkin bisa dilihat di apa itu lobby mungkin ya Pak. Seperti itu. Koleksi piala-pialanya ini, kalau misalnya Anda yang penasaran dengan seperti apa sih prestasinya siswa-siswi SMK 2 Salatiga itu, bisa berkunjung ke SMK 2, di lobi itu sudah terpampang. Nah, nanti bisa ditampilkan ya, ini berbagai prestasi-prestasinya SMK 2 ini, piala-pialanya bisa dilihat di sini. Nah, sangat banyak sekali. Tapi Pak, pasti ada prestasi yang paling, istilahnya paling apa ya, paling hebat, istilahnya yang paling berkesan untuk SMK 2 Salatiga itu prestasi apa Pak? Kalau selama ini yang tetap masih berkesan adalah kita sebagai ada alumni kita yang bisa juara tingkat internasional, walaupun beliau sudah alumni. Skill kontes lupa ya namanya, Mas Asbai. Jadi sampai sekarang juga masih sebagai salah satu ikon SMK 2 Salatiga di luar sana. Jadi prestasi kita selain akademik juga ada yang lain Bu, tidak hanya akademik saja. Wah gitu. Ini yang kita penasaran ya, tidak hanya akademik loh ya. Apa itu Pak? Oke. Kita juga pernah jadi juara futsal, kemudian ada tanding pencak silat Kejurnas Open, ini tingkatnya nasional, kemudian ada tarung derajat tingkat provinsi dan lain sebagainya. Dan apa itu yang mesti itu adalah yang sering itu adalah lomba PBB. Kalau yang mungkin masih suka atau yang suka dengan Paskibra, kita ada Pluton Inti yang sampai sekarang masih eksis, dan ekstra wajib kita adalah Pramuka, dan banyak sekali kalau piala Pramuka itu. Wah, ini ya. Jadi selain akademik, ternyata di SMK 2 Salatiga ini juga memfasilitasi bakat minat dari siswa-siswi yang sudah masuk ya Pak ya. Kira-kira Pak, bakat minat yang ditampung di SMK 2 itu apa saja ya? Ekstrakurikulernya itu apa saja sih? Tadi kan disebutkan sudah ada futsal, Pluton Inti, Pramuka wajib ya Pak ya. Kemudian ada lagi tadi tarung derajat ya Pak ya. Kemungkinan mungkin ada yang lain lagi Pak. Terima kasih Bu Napa. Ekstrakurikuler kita itu ada 26. Yang wajib itu adalah Pramuka, kemudian ada Pluton Inti, ada pencak silat, ada marching, ada musik keroncong, PMR, futsal, pencak silat, basket, kemudian bahasa Jepang, bahasa Inggris, apa itu EDC atau apa itu, English Debat Club lah itu. Kemudian ada tarung derajat, paduan suara, teater rebana, tilawatil Quran, kemudian ada pencinta alam, ada film, apa itu ekstra pembuat film seperti itu, kemudian tari, renang, dan karate sesuai arahan dari Pak Kepala Sekolah tambahannya. Seperti itu. Jadi tidak hanya di bidang akademisi, tapi ada juga skill atau bakat dari siswa yang juga ibaratnya diberikan fasilitas supaya anak lebih berkembang Pak. Terus kemudian Pak, kira-kira mereka melakukan ekstra ini kapan gitu waktunya? Ekstra kita laksanakan setelah pembelajaran gitu, dengan batasan waktu. Kemudian karena kita 5 hari kerja, kita akan laksanakan di hari Sabtu. Kalau yang tingkat 10 itu nanti ada pembinaan karakter gitu, untuk tingkat 10. Kemudian
Untuk tingkat 2 itu bisa melaksanakan atau kegiatan ekstra ini di hari Sabtu. Oh begitu. Jadi sudah ada slot hari khusus untuk ekstra juga di samping setelah pembelajaran gitu Pak tentunya. Nah, begini Pak, karena dilihat ini SMK itu berarti full padat ya Pak, karena 5 hari ya. Pembelajarannya sampai jam berapa sih Pak? Pembelajaran kita untuk yang produktif itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 15.30 gitu. Kemudian yang jurusan yang tidak produktif hanya sampai pukul 14 atau pukul 2 gitu. Oh gitu. Jadi tetap ada waktu untuk siswa-siswi tersebut menyalurkan bakatnya dan minatnya gitu nggih Pak nggih. Kemudian Pak, kalau di SMK 2 Salatiga ini tentunya kan sudah ada siswa perempuan dan siswa laki-laki, dan pastinya perlakuannya berbeda gitu Pak, untuk bagaimana perlakuan siswa, bagaimana perlakuan siswi. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, maskotnya SMK 2 itu potong bros gitu ya Pak ya. Nah itu sejarahnya seperti apa sih Pak? Dan terkadang ada pertanyaan manfaatnya apa sih Pak? Kenapa harus dipotong bros gitu? Nah ini yang menjadi momok sebagian anak-anak takut masuk SMK 2 padahal itu bukan sama sekali momok ya Pak seharusnya. Nah, ini beliau ini yang bisa menjawab apa itu sejarah dibalik brosnya SMK 2. Oke, terima kasih. Untuk kenapa kita mewajibkan atau tata tertib kita itu mengharuskan potong rambut 6 mili, yang pertama kita akan lihat tampilan dengan rambut yang seperti itu akan terlihat baik, akan terlihat lebih bagus-bagus begitu Bu. Jadi tidak hanya nanti kita melihat dengan potongan rambut seperti itu masyarakat akan senang. Tapi bukan itu saja. Kenapa kita harus memotong rambut 6 mili? Karena tuntutan di industri, di dunia industri dan usaha kerja tidak boleh dengan rambut yang panjang seperti itu karena itu sangat berbahaya, tidak safety ketika bekerja. Ketika bekerja dengan komponen-komponen yang berputar itu nanti akan sangat berbahaya, sangat beresiko. Jadi tidak hanya ini sebatas tata tertib, tapi memang menyiapkan anak untuk bisa langsung terjun ke dunia industri itu tadi ya Pak ya. Nah itu tadi, jadi bukan merupakan momok tersendiri, tapi justru menyelamatkan supaya anak-anak tidak nantinya istilahnya mendapatkan kecelakaan kerja atau seperti itu ya Pak ya maksudnya. Oke Pak, seperti kita ketahui nih Pak, di tahun 2020 sampai di tahun 2021 ini kita berada di dalam situasi yang enak gitu ya, enaknya tanda kutip gitu, enak tanda kutip. Kita diuji dengan wabah yang 1 tahun satu tahun lebih lah istilahnya, belum juga membaik gitu. Nah, terdampak tidak Pak untuk SMK 2 Salatiga, dan bagaimana sih cara mengatasi dampak tersebut? Bagaimana tetap membuat anak itu disiplin, bagaimana tetap membuat anak itu bersemangat belajar? Nah, terima kasih Bu. Saya rasa kita juga terdampak seperti itu. Tapi kita sebagai pendidik tidak boleh patah semangat supaya anak-anak kita itu tetap bisa produktif. Kita masih bisa melaksanakan MPLS walaupun secara daring. Kemudian yang jelas kita akan mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita akan melaksanakan ataupun kita selama pandemi kita melaksanakan protokoler kesehatan secara ketat, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh sekolah, apa yang diharapkan oleh orang tua dan peserta didik bisa berlangsung. Dan
kami berharap dukungan semua pihak untuk bisa melaksanakan anjuran pemerintah ini. Jadi kita harus kalau kita mau berkegiatan dengan lancar, dengan baik, ya kita harus ikuti aturan yang ada. Suka dukanya apa Pak? Mengajar selama pandemi, dan ini kan jenengan mendapatkan tugas tambahan untuk mengatur siswa-siswi yang ada di SMK 2. Tantangan terbesarnya apa? Kemudian suka dukanya seperti apa? Ya, saya kira semuanya suka, walaupun itu ada dukanya, tapi dianggap aja suka itu mungkin lebih ganjaran gitu ya. Memang ada tantangan tersendiri dengan anak belajar di rumah, kemudian kita tidak bisa mengontrol langsung keadaan atau pelaksanaan tata tertib, tapi kita tetap berusaha melalui wali kelas yang begitu hebat tanpa ada lelah sedikit pun untuk tetap mendampingi anak untuk melaksanakan tata tertib. Kemudian dari wali-wali kelas itu kita bisa berkomunikasi dengan para siswa sekalian supaya tetap bisa melaksanakan kegiatan secara produktif, kemudian tetap bisa menjalankan tata tertib SMK 2 Salatiga walaupun di masa pandemi seperti ini. Wah, itu ya. Jadi untuk kalian yang belum bergabung di SMK 2 Salatiga, jangan takut, jangan ragu, bisa langsung gabung ke SMK 2 Salatiga. Ini mumpung pas sekali momennya ya Pak ya, mau penerimaan siswa baru. Silahkan kalau yang mau mendaftar di SMK 2 Salatiga, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Sugeng, di sini tidak hanya akademis yang diasah, tapi juga bakat minat kalian akan difasilitasi semuanya. Jadi fasilitas tidak hanya tentang akademis saja, tapi tentang apa? Tentang bakat minat sesuai yang disampaikan. Suka duka sudah, kemudian apa yang dilakukan SMK 2 untuk menertibkan siswanya juga sudah disampaikan Pak Sugeng. Kehebatan SMK 2 Salatiga juga sudah disampaikan. Mungkin nanti akan ada banyak pertanyaan lagi. Nah, banyak pertanyaan lagi, kalian bisa tuliskan di komentar ya nanti. Apa sih yang mau diangkat dari SMK 2? Boleh silahkan di komentar. Nanti akan kita jadwalkan untuk materi-materi yang kalian usulkan. Ya, sebelumnya Pak Sugeng, sebelum kita berakhir ini ya materi tentang siswa-siswi SMK 2 tentang bagaimana sih mendisiplinkan anak. Biasanya sebelum podcast berakhir itu semua tamu di podcast Bincang Ringan SMK 2 Salatiga itu harus menyampaikan pantun, Pak. Oh. Nah, pantun ini sebagai apa ya Pak? Tanda bahwa kita itu bincangnya sangat ringan karena ada pantunnya begitu Pak. Monggo Pak, silahkan berpantun Pak hari ini Pak. Terima kasih Bu. Saya akan membaca mungkin ini pantunnya. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Akhirnya pantunnya keluar ini ya. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih untuk semua tim podcast Bincang Ringan SMK 2 Salatiga. Kita bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bagi kalian yang pengen apa sih yang mau diulas di SMK 2 Salatiga, sekali lagi silahkan ya. Nanti tulis di komentar. Boleh usul tema, boleh kira-kira apa sih yang membuat kalian penasaran di SMK 2 Salatiga. Nanti akan kita buat podcastnya. Oke. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Nafa pamit. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.